Ohayo guys, sarapan. Ojo lali madiang. Ini jam 7:20-an. Tadi jam 6-an udah kocrat-kacret. Kocrat-kacret. Kucerak-kicrik nebas dikit di situ udah kelaparan guys. Sarapan dulu ya. Panas-panas tapi ini langitnya mendung. Ini ditemanin mama. Mak, di belakang kamera ya. Kalau di kampung enak guys. Makan dengan kangkung rebus aja, syahdu. Nanti habis ini kita ngelanjutin nebas lagi di tempat yang di video kemarin itu loh. Nah, yang banyak komen apa? Sawitnya langsing. Sawitnya kurus. Sama pakai mesin rumput nebasnya. Oh, mesin rumputnya belum beli kok guys. Madang sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menu kita hari ini, menu kita mboke nyayor, daun kangkung sama katu direbus, sambal lurak. Pakai terasi nggak, Bang? Pakai sambal terasi. Kebetulan masih ada ayam goreng sebelum tirakat beberapa minggu ke depan. Madang sih, nanti tak lanjut lagi nebasnya. Kita jalan-jalan ke sana lagi ya. Biar banyak di komennya, pakai mesin rumput mas. Nenek mantri punya berapa angkong? Satu. Nah, karena kemarin banyak yang nyuruh pakai sepatu boot biar lebih aman kerjanya, kita pakai sepatu boot ya. Keren udah kayak di Jepang lagi pakai sepatu boot. Oke, alrighty, kita sekarang ke kebun lagi ya. Kita nebas lagi, lanjut nebas lagi guys. Harus semangat. Nggak punya mesin, harus manual. Semangat lah guys, biar bersih kan. Kalau nggak semangat nanti nggak bersih-bersih. Udah lumayan dapat agak lumayan banyak. Udah lapang lah, sebagian daerah sebelah sini udah lapang. Terus nanti tinggal geser ke daerah atas sana. Aduh, kemasukan air. Kalau pakai mesin rumput nggak kuat kena anak kayunya. Kalau untuk yang ininya sih itu, tapi mau disemprot guys. Daripada mesin rumput sebenarnya semprot udah ada 2 ya. Itu tangki semprot, terus racun rumput udah ada 1 jerigen yang 20 liter. Itu ini nih kerjaan untuk apa ya? Daripada biar nggak diam sih kata bapak. Jadi ada uprek kalau kata orang, biar uprek obah
Kayak gitu guys. Yuk kita tengok kebunnya yuk. Nah ini kebunnya sebagian udah lapang bersih semua ya. Kita ke arah yang lagi dipangkas dulu. Semangat semangat semangat. Udah lapang, pohonnya kurus-kurus, kurang pupuk. Nanti dibelikan jajan ya sawit, dibelikan jajannya pupuk. Udah bersih-bersih sih, beberapa belum bersih, yang belum bersih kita bersihin. Ini kan kerjaannya nggak terlalu berat, jadi dikerjain apa, dikerjain sambil-sambilan biar ada kegiatan, cari keringat gitu. Nah ini belum bersih, itu tak tinggal di sana. Aduh kok malah pengen ngising nih. Kita lanjut nepas lagi nih ya. Ini senjata kita. Ini aku pakai gantian pakai barang bapak. Ini enak nih, barangnya nggak terlalu berat ya. Nanti kita hajar lagi tuh. Rumputnya sih cuma rumput kayak gini, nggak terlalu apa, pakai sekawat. Kalau yang ada anak kayu tuh anak kayu bingir. Nah itu cuma ya nebas gini aja tuh. Ringan kerjaannya ya, nggak ringan-ringan banget sih ya, capek juga, cuma nggak terlalu berat. Oke guys, kita hajar ini ya, yuk. Jadi tadi pagi-pagi sekali pas nebas banyak gitu kan, ada nemu sarang burung. Burungnya baru netas, tapi nggak aku rusak, aku biarkan sarang burungnya. Anaknya masih merah, baru netas, bener-bener baru netas. Ini kita udah sampai ini di burungnya ini. Aku nebasnya udah sampai sini, di daerah sini nebasnya itu. Yang nengok kerumunan kecil itu, nah itu ada burung baru netas. Ini ke sana kita nebasnya, ke arah sana, ke arah jalan. Aduh sakit perut, makan sambal. Mau nengok nih anak burungnya, lucu. Ini dia guys burungnya, tuh lagi netas, kelihatan kan? Wih, wih, meronta-ronta dia. Kucuk. Pus. Kok pus. Kucuk. Burung. Bener-bener mau keluar dia. Kita biarkan aja lah ya. Nah itu, jadi enggak kita kacau karena dia mau netas, biarin aja dia sampai besar dulu. Oke guys.
Alhamdulillah guys, tebasannya tinggal sedikit lagi yang di jalur sini. Lumayan juga Tuh, udah bersih. Sana udah bersih. Tinggal ke sini lagi nih. Ini juga udah bersih di area situ. Ini tinggal sedikit lagi aja ini. Nah, ini tinggal ini aja lagi nih. Yang untuk barisan sini. Panas. Ini udah jam 9:40-an ini. Coba kita tengok. Jadi kita istirahat dulu QK suru kalau kata orang Jepang ya. Cuma nggak bawa air minum, nggak apa-apa lah, kita ngadem aja di mana tempat yang nyaman. Jadi ini udah mulai panas, tadi mendung, sekarang panas. Mungkin kawan-kawan banyak bertanya-tanya ya, ngapain kok Zakaria Siddiq habis pulang dari Jepang mau garap-garap kayak gini gitu. Terus masih manual juga, masih dikerjakan terus. Ya kalau saya secara pribadi sih gimana ya, senang aja sih dengan barang ini. Dan juga kita berpikirnya memang kita harus kerja. Ya walaupun kerjanya nggak ngoyo, santai tapi pasti. Kayak gitu. Terus apalagi ya, kenapa kok manual kayak gini masih mau dikerjakan gitu kan? Ya alatnya belum ada, mesinnya belum beli ya, nantilah satu persatu ya guys ya. Namanya usaha tuh kan harus bertahap, nggak bisa langsung naik ke atas gitu ya. Lagipun biar tahu feelnya, rasanya kerja keras tuh gimana, hasilnya tuh enak. Kalau misalnya kita ngerjakan sendiri terus bersih tuh enak. Terus kita pun kalau misalnya mau nyuruh orang, minta bantuan orang lain untuk ngerjain kayak gini, kita udah tahu feelnya. Pada saat kita ngerjain kebun kayak gini, kita tahu feelnya, terus medannya. Jadi kita ya bisa bisa lebih nyaman gitu dengan orang yang bantu kita, karena kita misalnya bisa sama-sama kerja, sama-sama merasakan gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya minta bantuan orang, kita kerjanya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Dan aku ngerasa kalau misalnya ngerjain barang kayak gini nih, kayak di kebun kelapa sawit kayak gini nih, ini sebenarnya pekerjaan berat sih menurut aku. Apalagi misalnya untuk orang-orang yang mau bantu gitu, jarang yang mau bantu kalau kita coba usaha dulu sendiri, kita kerja keras dulu sendiri kayak gitu. Soalnya kalau di kebun sawit nih selain berat, biasanya medannya juga berat, terus lokasinya jauh, terus nggak ada listrik, nggak ada sinyal biasanya kayak gitu. Kalau tempat aku ini nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Jadi kalau misalnya mau mengharapkan orang tuh jangan berpikirnya sih jangan terlalu banyak mengharapkan orang lah. Kalau masih sehat, masih bisa kerjakan gitu. Kayak gini lah, kita kerjakan sedikit kan, lama-lama kalau rutin kan tetap bersih juga gitu. Kalau ngerjakan orang, minta bantuan orang, itu belum tentu mau juga kalau misalnya bawa ke area sini gitu ya, dengan kondisi yang seperti ini, jauh dari mana-mana kayak gitu, jauh ya, jauh dari tetangga, memang di hutan gitu, jauh. Kebanyakan sih kurang yang tertarik. Pun kadang-kadang ya biasalah, namanya bukan di tempat sendiri gitu, misalnya ada orang yang bantu bukan di tempat sendiri, nggak sebagus kayak kita ngerjain sendiri kayak gitu. Kalau kita punya kita sendiri nih ya, kita ngerjainnya kan bener-bener pengen rapi terus bagus kayak gitu ya. Nah itu sih kurang nyamannya kalau di kita nih kayak gitu. Terus nyari orang yang mau bantu pun memang susah ya susahnya banyak hal sih. Kalau menurut aku wajar sih mereka kurang tertarik kayak gitu dengan pekerjaan-pekerjaan kayak gini, karena memang selain medannya berat, jauh, akses dan lain sebagainya, fasilitas, ya orang Indonesia kan pengennya gajinya besar gitu ya, kayak gitu sih. Makanya kalau kayak saya pribadi sih memang harus memicu ya memacu diri sendiri untuk mandiri gitu. Ayo mandiri, walaupun segini ya. Kalau misalnya kayak panen gitu sih tetap dibantu
orang ya kalau kayak panen. Kalau kayak nebas-nebas kayak gini, yang nebas-nebas ringan kayak gini enggak. Kalau kayak nebas-nebas berat itu tetap minta bantuan orang ya, kayak borongan kayak gitu. Misalnya per hektarnya berapa gitu. Ini kan tebasan-tebasan ringan nih kayak gitu. Kalau tebasan-tebasan ringan nyuruh orang biasanya enggak terlalu rapi. Mau rapi benar tuh mereka rugi, Pak. Kayak gitu. Kita pun bingung juga mau harian atau borongannya gitu kalau tebasan kayak gini. Kayak gitu sih, guys. Memang harus kerja keras sih. Apa untuk kawan-kawan kalau yang baru balik pula. Keluar pula bahasa Pontianak ya. Kalau misalnya baru pulang dari luar negeri, yuk semangat itu kerjanya. Nggak perlu gengsi, jangan gengsi. Mau kerja apa yang kita rasa nyaman, kerja. Terus kita nyaman, enjoy di situ, terus hasilnya kita bisa dapat, kerjakan. Ya kebetulan kalau aku di sini di perkebunan ya, jadi mungkin agak lebih apa ya, lebih ngurusnya lebih gampang ya ketimbang tanaman sayuran. Kalau di tanaman sayuran itu kawan-kawan yang survive di tanaman sayuran itu memang hebat. Ya, kalau di tanaman sayuran itu kan banyak tantangannya, pasar, pupuk, obat, racun, hama penyakit itu, aduh luar biasa. Kalau di tanaman perkebunan ini sih ya sebenarnya sama, cuma kan penanamannya kan cuma sekali kayak gitu. Tapi memang ini adalah salah satu strategi saya gitu ya. Strategi saya dari semenjak waktu magang di Jepang itu memang maunya begini, karena udah tahu gitu. Kalau misalnya ngandalkan sayur aja tuh nggak bisa. Kalau cuma ngandalkan dari budidaya sayuran tuh nggak bisa. Jadi harus ada apa namanya yang nge-backup lagi gitu selain daripada sayuran gitu. Ya salah satunya tanaman perkebunan kayak gini. Kebetulan di sini kalau di area sini ya Kalimantan ini kan kayak perkebunan kelapa sawit ini memang banyak. Jadinya kita sangat apa ya tertarik banget gitu dengan kelapa sawit ini, dengan apa namanya budidaya sawit ini cukup menjanjikan kayak gitu. Kalau di Jawa kan memang jarang ya, bisa dikatakan sangat sedikit ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu. Kalau kelapa sawit ini kan Sumatera, Kalimantan, mungkin ada di beberapa tempat di Sulawesi, terus sekarang juga ngarahnya ke Papua kayak gitu. Nah itu kelapa sawit tuh mungkin di beberapa daerah tuh kayak karet kayak gitu ya, latex, terus koko, kakao, terus apa ya kalau di Pulau Jawa itu mungkin tanaman itunya industri itu tebu ya. Tebu, jagung, tapi jagung ini sama aja kayak rasanya kayak kita nanam sayuran ya. Ada waktunya paceklik, susah juga hidupnya kayak gitu. Udah berapa menit nih kita istirahat nih, ngebahas lagi nanti sebelum zuhur istirahat, sambil istirahat sambil cerita kan enak itu, nggak kerasa capeknya, tiba-tiba hilang capeknya gitu. Kok di sini kelihatan agak putih ya, memang kamera HP-nya boleh-boleh lah. Udah lama pula ya, hampir 8 menit nih cerita. Oke guys, tak lanjut nebas lagi ya guys ya. Allahu Akbar.